Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai definisi kesehatan mental. Yang kedua, promosi kesehatan mental dan prevensi gangguan mental. Lalu yang ketiga, faktor resiko dan faktor protektif gangguan psikologi. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Syahrina Rindiana, Zakia Afkarina Nurfadila, Muna Hoironisa, dan Aska Indana Sulfa. Saya akan menjelaskan mengenai definisi kesehatan mental. Yang pertama, kita melihat dulu dari definisi sehat. Di Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial, di mana memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun secara ekonomis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kesehatan itu tidak hanya sehat secara raga, namun juga meliputi kesehatan mental. Nah, menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2001 menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Nah, kira-kira individu yang sehat mental itu yang seperti apa sih? Menurut Kartona pada tahun 1989, individu yang sehat mental adalah pribadi yang menampilkan tingkah laku yang adekuat dan bisa diterima masyarakat pada umumnya, sikap hidupnya sesuai norma dan pola kelompok masyarakat, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Menurut Carl Menninger, individu yang sehat mentalnya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan memegang perasaan orang lain, serta memiliki sikap hidup yang bahagia. Adapun menurut Lowenthal pada tahun 2006, karakteristik individu sehat mental mengacu pada kondisi atau sifat-sifat positif seperti kesejahteraan psikologis atau psychological well-being yang positif, karakter yang kuat, serta sifat-sifat baik atau kebajikan. WHO juga menyebutkan 4 kriteria utama seseorang dapat dinyatakan sehat jiwa, yaitu mengenali potensi diri, mampu mengatasi stres sehari-hari, produktif, dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, kali ini kita akan membahas tentang promosi kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Nah, dalam upaya promosi kesehatan mental sendiri, kita telah mengupayakan promosi kesehatan baik fisik maupun secara mental. Karena dalam layanan terhadap anak dan remaja pada khususnya, memang tidak terlampau bermanfaat memisahkan antara promosi dan prevensi karena pengembangan keterampilan yang disasarkan pada kesejahteraan psikologis mempunyai preventif yang sama dan hal itu sama-sama penting. Dan perhatian pada perkembangan yang normal dapat memberikan informasi mengenai strategi-strategi yang ditunjukkan pada penanganan problem-problem yang ada pada kesehatan mental. Namun demikian, promosi tetap mempunyai tempat yang penting dalam prevensi gangguan kesehatan mental. Karena promosi menjadi efektif di dalam prevensi tentang rentan resiko dan penyakit yang berhubungan dengan emosi serta perilaku. Promosi kesehatan mental sendiri bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas bagi kesehatan mental individu, keluarga, organisasi, dan komunitas. Karena telah banyak dipahami orang bahwa makna sehat bukan sekedar tidak adanya gangguan atau penyakit. Kemudian saya akan membahas tentang prevensi gangguan mental. Nah, di prevensi gangguan mental sendiri ada 3 tahapan yang dikemukakan oleh Dwi Fendi dan Harper juga, tetapi pada tahun 2010. Mereka mengemukakan bahwa prevensi gangguan mental mempunyai 3 tahapan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Hal tersebut mendeskripsikan prevensi primer sebagai sifat proaktif yang diarahkan pada populasi, bukan sekedar perorangan. Nah, di mana hal ini tuh tidak menunjukkan kepada hanya satu orang, tetapi adalah sebuah komunitas maupun sebuah populasi yang bisa disebut banyak orang di dalamnya. Prevensi primer berupaya untuk mengurangi angka atau kasus-kasus baru. Contohnya yang memberikan evidensi bahwa inisiatif-inisiatif preventif primer bisa efektif. Oleh karena itu, regulasi-regulasi semacam itu harus ditanamkan pada anak sejak awal dan dilakukan secara tegas oleh penegak hukum. Kemudian kita akan membahas tentang prevensi sekunder, di mana
Prevensi sekunder sendiri terdiri dari seperangkat pengukuran yang digunakan untuk deteksi dini dan intervensi segera guna mengontrol suatu problem atau penyakit yang meminimalkan konsekuensi yang akan terjadi kemudian hari. Jadi kita harus mengetahui dan kita harus sadar akan gejala-gejala yang sudah tercontohkan atau sudah muncul, dan kita harus peka terhadap hal tersebut karena hal itu akan meminimalkan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian prevensi tersier, yaitu menurunkan derajat disabilitas karena adanya gangguan tertentu, berfokus pada reduksi lebih lanjut komplikasi yang berkembang dari suatu penyakit atau problem. Nah, melalui treatment dan rehabilitasi, strategi prevensi yang efektif haruslah tanggap dalam tantangan-tantangan seperti yang telah dikemukakan atau saya bacakan di atas, dan menargetkan tidak hanya berlaku kesehatan perseorangan tetapi juga lingkungan di mana perilaku tersebut terjadi. Fokus yang terbatas pada perubahan perilaku personal pada akhirnya akan menggagalkan kita sebagai masyarakat karena kurang fokus dan sempit akan pemikiran lain. Kemudian hal-hal itu akan memicu kemungkinan atau solusi yang tidak tepat. Selanjutnya adalah faktor resiko dari kesehatan mental. Kesehatan mental atau psikologis dipengaruhi oleh karakteristik individu, keadaan sosial ekonomi, dan faktor lingkungan. Yang pertama ada atribut individu atau karakteristik, atau disebut juga individual attributes. Hal ini berkaitan dengan kemampuan bawaan atau hal yang dipelajari seseorang untuk menghadapi pikiran, perasaan, serta mengelola dirinya dalam kehidupan sehari-hari, atau disebut juga kecerdasan emosional, serta kemampuan untuk menghadapi lingkungan sekitar dengan melakukan kegiatan sosial, mengambil tanggung jawab, serta menghormati pandangan orang lain atau yang disebut dengan kecerdasan sosial. Nah, kondisi kesehatan mental seseorang juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan biologis. Nah, dalam individual atribut terdapat faktor resiko dari kesehatan mental. Yang pertama, tingkat percaya diri yang rendah, lalu ketidakmatangan kognitif atau emosional, kesulitan dalam berkomunikasi, dan penyakit medis atau penggunaan zat. Selanjutnya adalah social circumstance atau keadaan sosial dan ekonomi. Kapasitas seseorang untuk berkembang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial terdekat. Faktor-faktor sosioekonomi yang berkaitan termasuk kesempatan mereka untuk terlibat secara positif dengan anggota keluarga, teman, kolega, lalu mencari nafkah untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, lalu juga keadaan sosial ekonomi di mana mereka berada, dan kesempatan yang terbatas atau hilang untuk memperoleh pendidikan dan pendapatan. Dalam social circumstance, terdapat juga faktor resiko dari kesehatan mental. Yang pertama, kesepian dan kehilangan, lalu pengabaian serta konflik keluarga, paparan kekerasan atau penyalahgunaan, pendapatan yang rendah dan kemiskinan, kesulitan atau kegagalan di sekolah, dan stres kerja serta pengangguran. Selanjutnya, ada environmental factor atau faktor lingkungan. Lingkungan sosio-kultural dan geopolitik di mana seseorang tinggal juga dapat mempengaruhi kesehatan mental individu, rumah tangga, atau komunitas. Selain itu, dalam faktor lingkungan ada juga faktor penentu struktural yang merugikan kesejahteraan mental seperti tingkat akses ke fasilitas umum, paparan terhadap kepercayaan, sikap atau praktik budaya yang mendominasi, serta kebijakan sosial dan ekonomi yang dibentuk di tingkat nasional, diskriminasi, ketidaksetaraan sosial atau gender, serta konflik. Nah, dalam environmental factor juga ada faktor risiko yang memengaruhi kesehatan mental individu. Yang pertama ada akses yang buruk ke layanan dasar, ketidakadilan dan diskriminasi, ketidaksetaraan sosial dan gender, dan paparan perang atau bencana. Faktor protektif. Router 1985 mengatakan bahwa faktor protektif adalah faktor yang memodifikasi, merubah, atau menjadikan respons seseorang menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang datang dari lingkungannya. Faktor protektif dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, menurut Austin dan Dwyer 2007. Faktor internal sendiri merupakan keterampilan yang dimiliki individu, sedangkan faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang berasal dari lingkungannya, seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pengaruh teman sebaya. Ray Gn dan kawan-kawan mengemukakan berbagai faktor protektif, di antaranya yaitu
Yang pertama, karakter atau watak personal yang positif. Yang kedua, lingkungan keluarga yang suportif. Yang ketiga, lingkungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk memperkuat upaya penyesuaian diri remaja. Yang keempat, keterampilan sosial yang baik. Dan yang kelima, tingkat intelektual yang baik. Faktor protektif ini akan berinteraksi dengan faktor risiko dengan hasil akhir yaitu terjadi atau tidaknya masalah perilaku, emosi, atau gangguan mental di kemudian hari. Menurut Erik Erikson, dengan memperkuat faktor protektif dan menurunkan faktor risiko pada remaja, maka akan tercapai kematangan kepribadian dan kemandirian sosial yang diwarnai oleh yang pertama, self-awareness yang ditandai oleh rasa keyakinan diri serta kesadaran akan kekurangan dan kelebihan diri dalam konteks hubungan interpersonal yang positif. Kemudian yang kedua ada role of anticipation and role of experimentation yang merupakan dorongan untuk mengantisipasi peran positif tertentu dalam lingkungannya serta adanya keberanian untuk bereksperimen dengan perannya tersebut yang juga disertai dengan kesadaran akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada apprenticeship, merupakan kemauan untuk belajar dari orang lain guna meningkatkan keterampilan atau kemampuan dalam belajar dan berkarya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.